Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan masuk di dalam saat teduh. Adakah saudara hari ini merasakan kecemasan? Adakah saudara hari ini merasa tidak tenang, cemas, dan lain sebagainya? Saya mengajak saudara untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah saudara dan saya akan merasakan ketenangan, kedamaian yang sejati. Tidak peduli seberapapun beratnya masalah yang kita hadapi. Kalau hati kita tenang, hati kita damai sejahtera, semua tidak akan terasa berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan lebih daripada itu, saya percaya pertolongan Tuhan terlalu sanggup dinyatakan bagi saya dan saudara. Mari kita akan datang bersama dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Puji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu
sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya. Oh Yesus Tuhan, selamanya tinggal di dekatmu, dalam hadiratmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dekat-Mu lah kami merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian yang sungguh sangat berbeda dari yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dari dunia ini seringkali sangat tergantung oleh keadaan di sekitar kami, oleh kejadian-kejadian di sekitar kami, di sekeliling kami. Padahal kami tidak bisa mengontrol satupun dari kejadian-kejadian ataupun apa yang akan terjadi di depan nantinya, Tuhan. Peristiwa-peristiwa itu tidak ada satupun yang seringkali dapat kami kontrol. Kami di luar kendali kami. Itu semua di luar kendali kami. Kalau damai sejahtera kami hanya yang dari dunia ini, betapa malangnya kami, Tuhan. Karena kami akan diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Karena itu kami senang tinggal di hadirat-Mu, Tuhan. Karena damai yang berasal daripada-Mu, bukan dari dunia, bukan seperti yang dunia berikan, yang tergantung keadaan, tergantung kejadian di sekitar kami. Tetapi damai yang Kau berikan sanggup memancar bagaikan mata air yang tidak pernah berhenti. Suatu damai sejahtera dan ketenangan yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Kami merasa damai, merasa tenang karena hanya satu perkara, yaitu karena kami dekat dengan-Mu, Tuhan. Sebab itu lebih baik, sungguh lebih baik satu hari di telah
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi mari bersama-sama. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mengajar kami, Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Tuhan membentuk kami kiranya lewat kebenaran firman. Tuhan kiranya memberikan kami bekal lewat kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat hari ini. Kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ya. Yohanes pasal yang ke-8. Saya ulangi, pada waktu hari Senin saya salah, harusnya membaca ayat pasal 6, saya baca pasal 9. Jadi hari Rabu kemarin kita mundur, belajar pasal 6, kita baca pasal 6. Lalu kemarin kita baca pasal 7, hari ini kita baca pasal 8 ya. Puji Tuhan, Yohanes pasal yang ke-8. Tapi sebentar ya, ada berapa ayat di sini?
Oh, banyak sekali, 59. Jadi mungkin saya akan membacanya dengan sedikit cepat ya. Yohanes 8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia memukul pula dan menulis di tanah. Dan setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Ya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, yang menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, ia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Puji Tuhan. Ada simpel saja yang hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, itu ada dalam ayat yang ke-29. Ya. Mari kita akan lihat ayat 29. Kita akan membaca pelan-pelan ya. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Perhatikan kemudian, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan, aku tidak dibiarkan sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan bahwa ada kata sebab. Artinya kalimat yang pertama, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebabnya ada pada kalimat yang selanjutnya. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan inilah yang membuat timbulnya atau terjadinya penyertaan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak ingin disertai Tuhan? Tentu saudara dan saya semuanya ingin disertai Tuhan. Dan mungkin kita berkata, Tuhan menyertai saya. Tetapi buktinya, keyakinan, dari mana saudara yakin bahwa Tuhan menyertai saudara? Dari mana? Dari bila hidup saya dan saudara mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mau melakukan kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah, kesukaan kita melakukan kehendak Allah. Seberapa seringnya kita melakukan kehendak Allah, tampaknya berbanding lurus dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa Matius 28 misalnya ayat 20. Di mana Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Sebelum ayat ini muncul, ayat sebelumnya berbicara tentang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, perhatikan lebih dulu sebelum terjadi penyertaan, Tuhan menyatakan kehendaknya untuk dikerjakan. Dan ketika kita mau belajar melakukan kehendaknya, maka kita boleh memiliki keyakinan percaya yang kokoh bahwa Dia benar-benar menyertai kita. Karena itu, jangan pernah jemu-jemu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah patah semangat, jangan pernah lemah. Bersemangatlah, bersukacitalah. Karena sekalipun mungkin mata saudara tidak melihat berkat yang datang secara langsung, tetapi janji firman Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan menyertai saudara dan sedang menyiapkan yang jauh lebih baik lagi bagi saya dan saudara, lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan atau inginkan. Karena itu, sekali lagi, mari hidup senantiasa lebih-lebih lagi berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa buat firman yang sudah kita renungkan bersama-sama ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat. Balik Kau mengingatkan pada kami, untuk kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa buat nama-nama yang belum percaya Yesus, yang kita kenal, yang kita tahu orang-orangnya itu. Kita doakan 3 nama mungkin sudah cukup ya. Kita doakan mereka dengan tidak jemu-jemu supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang menderita aniaya dan sengsara. Karena nama-Mu Tuhan, karena kebenaran firman. Tuhan, kami mohon kuatkan mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka dari derita, siksaan dan aniaya itu Tuhan. Demikian kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia juga. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya mencurahkan hujan pertobatan, damai sejahtera, dan pertolongan atas Indonesia. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami, pemimpin bangsa kami. Tuhan, ampuni kami semua. Tolonglah Indonesia.
berikan damai-Mu atas bangsa negara kami. Berikan berkat-Mu Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, pengenalan dan takut akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, sidang, penginjil, termasuk hamba-Mu secara pribadi, seorang hamba Tuhan. Orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan, Tuhan kami berdoa untuk kami semuanya dan keluarga kami. Kiranya Tuhan memberikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Tidak ada tendensi lain selain hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan juga cukupkan segala yang kami perlukan. Dan di dalam nama Yesus kiranya juga Tuhan menolong, memperlengkapi kami dengan kuasa-kuasa yang dari surga lebih lagi, sehingga kami boleh lebih efektif lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan berkati mereka. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, begitu sukar, perekonomian, kesehatan, semua sukar. Tapi kami berdoa Tuhan, berkat-Mu kiranya tetap ada atas anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka. Tolonglah usaha pekerjaan mereka. Tolonglah perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Tolonglah keluarga mereka, jauhkan dari perpecahan ataupun kehancuran. Dan tolonglah kiranya juga pelayanan mereka agar semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkat-Mu atas jemaat yang kami gembalakan ataupun kami layani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sakit ini kami berdoa Tuhan, kiranya Kau jamah pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu bekerja, menjamah, menolong, menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk Tuhan, setiap orang yang mengalami masalah, kalau masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan. Tuhan tunjukkan kesalahan kami. Tolong kami agar mampu berbalik dan bertobat kepada-Mu dengan segera. Tetapi kalau lewat masalah ini Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan kiranya kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami, dan menolong, menyucikan kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan doa permohonan pribadi. Kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami senantiasa, melayakkan kami untuk dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, hingga setiap pada tarikan nafas kami yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami.
Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.